Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ketujuh ya. Dan materinya adalah tentang adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini adalah materi kelas kata yang terakhir. Jadi ada totalnya nanti ada 7 kelas kata yang akan kita perlu pahami untuk bisa menggunakan strategi atau teknik yang kita pelajari di program TOEFL ini seperti itu. Nah, kelas kata terakhir itu ya adverb tadi, teman-teman, atau kata keterangan ya. Nah, jadi sebenarnya kata keterangan ini kan kelas kata kedua setelah kata sifat di bab phrasing ya. Jadi sebenarnya di bab phrasing itu eh, yang bab yang dibahas atau kelas kata yang dibahas itu cuma dua, teman-teman, yaitu kata sifat sama kata keterangan. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan soalnya itu adalah mengenai frase ya. Jadi setelah dicek bab 1 sampai 5 tentang sentence, nggak ada masalah. Nggak berarti masalahnya adalah di bab frase. Di bab frase ini teman-teman harus lihat titik-titik letaknya di mana. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau misalnya titik-titiknya berada di sebelum kata benda, nah berarti itu tempatnya kata sifat. Atau misalnya titik-titiknya di setelah to be, kemungkinan besar itu adalah kata sifat yang dibutuhkan di situ. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya masih di bab phrasing atau di bab frase ya, kemudian titik-titiknya itu selain tempatnya kata sifat, itu adalah tempatnya kata keterangan. Nah, jadi bab frase cuma ada 2 kelas kata ya, teman-teman. Nah, itu tadi secara simpel atau secara sederhana penggunaan dari kata keterangan. Nah, kata keterangan sendiri seperti namanya ya, keterangan fungsinya di dalam kalimat dia ini hanya menambahkan keterangan saja, teman-teman. Ya, dan adverb ini ada berapapun di dalam kalimat tidak apa-apa. Tidak ada pun juga tidak apa-apa. Makanya saya bilang kelas kata yang paling tidak diperlukan di dalam kalimat ya. Jadi kalau misalnya dia tidak dijadikan pertanyaan, teman-teman hapus nggak apa-apa supaya kalimatnya itu tidak terlalu panjang. Kan lebih enak kalau dilihat kalau pendek seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kata keterangan ini, mohon maaf mungkin kontrasnya tiba-tiba berubah ya, teman-teman, mohon maaf. Nah, jadi kata keterangan ini secara bentuk itu pembagiannya ada dua. Jadi kata keterangan itu dibagi menjadi 2 jenis, teman-teman, berdasarkan pembentukannya atau cara membentuknya. Yang pertama, ada yang pure atau murni. Kalau kita cek di kamus, itu adalah adverb atau kelas kata. Sorry, kata keterangan maksud saya, maaf. Jadi kelas kata kata keterangan. Nah, tapi ada juga kata keterangan itu yang kita bentuk dari kelas kata lain, namanya adalah preposisi. Contohnya adalah kata in, artinya di dalam. Nah, preposisi in atau di dalam itu adalah eh, apa namanya, membentuk kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Contohnya di dalam rumah, di dalam gedung. Misalnya ya, atau misalnya di samping rumah, di samping gedung, misalnya seperti itu. Nah, itu menunjukkan preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, preposisi apapun itu setelahnya wajib ada objeknya. Oke, berbeda dengan kata kerja. Kalau kata kerja ya teman-teman harus pastikan dia butuh objek atau tidak. Tapi kalau preposition, apapun itu harus ada objeknya yang nantinya akan teman-teman rubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, tapi ada satu preposisi yang agak nyeleneh, teman-teman, atau penggunaannya itu agak berbeda, ya, yaitu preposition to. Khusus untuk preposition to, setelahnya itu diikuti oleh verb satu. Boleh diikuti verb 1 gitu ya. Jadinya to verb satu. Jadi to verb satu itu juga keterangan, cuman dia bentuknya agak berbeda dengan yang lain. Nah, kalau preposition yang lain selain to, itu kalau mau diikuti kata kerja, maka kata kerjanya itu harus teman-teman rubah menjadi kata benda, namanya adalah gerund, teman-teman. Nah, gerund itu adalah verb ing ya. Jadi preposition itu kalau mau diikuti kata kerjanya harus dirubah menjadi verb ing seperti itu. Dirubah menjadi noun, gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh-contohnya. Misalnya, keterangan itu ada yang jenisnya adverb of place atau keterangan tempat. Nah, keterangan tempat yang bentuknya murni atau pure itu misalnya ada kata here, artinya di sini. There, artinya di sana. Upward ke atas, downward ke bawah, outside berarti keluar atau di luar gitu ya. Inside artinya di dalam, somewhere artinya di suatu tempat, dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga keterangan tempat yang dibuat dari preposition plus noun. Contohnya ya, teman-teman, at home, di rumah, at school, di sekolah, at the hospital, di rumah sakit, in a room,
di sebuah ruangan. Near the lake, di dekatnya danau itu atau di samping danau itu. Over the hill, di atas bukit itu. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa berkreasi dengan preposisi-preposisi yang lain yang nantinya akan membuat suatu keterangan gitu ya. Nah, selain adverb of place ada juga adverb of time atau keterangan waktu, teman-teman ya. Nah, yang bentuknya murni itu ada kata yesterday, artinya kemarin. Tomorrow artinya besok. Now artinya sekarang. Already artinya sudah dan masih banyak lagi. Nah, ada juga keterangan waktu yang dibentuk dari preposisi, teman-teman. Contohnya at night, di malam hari. In 1907, pada tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga adverb of manner, keterangan cara. Jadi bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ya, contohnya teman-teman yang bentuknya murni ada kata warmly. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang ketambahan dengan akhiran ly, itu adalah kata keterangan, lebih tepatnya keterangan cara ya. Jadi warmly dengan ramah atau dengan hangat gitu. Beautifully dengan elok atau dengan indah. Swiftly dengan cepat dan masih banyak lagi. Nah, ada juga adverb of manner yang dibuat dari preposition plus noun, teman-teman. Contoh ya, on foot dengan berjalan kaki, with a knife dengan sebuah pisau, like wind seperti angin, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan ya. Nah, beberapa buku ada juga yang menamainya adverb of certainty. Jadi keterangan kepastian. Sama, mereka satu keluarga gitu ya, cuma beda nama aja atau sinonim lah bisa dibilang seperti itu. Nah, bentuk yang murni itu ada kata likely, artinya mungkin. Definitely, artinya pasti sama kayak absolutely gitu ya, teman-teman. Kemudian ada unlikely, artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang bentuknya preposition plus noun, contohnya ya ada in a likelihood, artinya mungkin. Without a doubt, artinya pasti, dan masih banyak lagi. Kemudian ada adverb of negation, atau keterangan negasi gitu ya, teman-teman. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, yang bentuknya murni itu ya kata not itu teman-teman. Bisa artinya tidak, bisa artinya bukan gitu ya. Kemudian yang berbentuk preposition plus noun itu ada kata by no means, artinya tidak seperti itu. Nah, kemudian ada juga adverb of degree atau keterangan tingkatan. Nah, ini sama dengan adverb of intensity. Jadi intensitas. Nah, contoh yang bentuknya murni ya, teman-teman ada kata very, artinya sangat. Fairly, artinya agak. More artinya lebih, jadi apa namanya komparatif ya, atau caranya kita membanding-bandingkan yang kita pelajari di bab kelima ya, eh, caranya bilang lebih dari. Nah, lebihnya itu atau kata more-nya itu kalau kita cek di kamus, kelas katanya adalah keterangan. Nah, itu dari keluarganya degree ini teman-teman. Kemudian ada most artinya yang paling. Ya, jadi superlatif caranya kita bilang yang paling ya, yang menjelaskan kata sifat itu misalnya yang paling besar, misalkan pakai masif gitu ya. Jadi the most massive, the most enormous seperti itu. Jadi most-nya itu adalah yang paling itu keterangan. Tapi kalau enormous-nya itu adalah kata sifat, gitu ya. Kemudian ada enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang berbentuk preposition plus noun dari keluarganya adverb of degree ya, contohnya ada to a high degree artinya sangat, to some extent artinya agak, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, berikutnya kita punya adverb of frequency, keterangan frekuensi. Nah, yang berbentuk murni misalnya ya, never artinya tidak pernah, rarely artinya jarang, sometimes artinya kadang-kadang, usually artinya biasanya, always artinya selalu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang berbentuk preposition plus noun misalnya ada kata on a regular basis, biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi. Gitu ya teman-teman. Nah itu tadi hanya beberapa saja dari jenis-jenis keterangan atau contoh-contoh keterangan. Nah karena nggak mungkin saya sebutkan semuanya karena bahkan ada juga keterangan itu yang nggak punya nama teman-teman. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau teman-teman cek di kamus itu keterangan, anggap aja keterangan seperti itu.
Nah, sekarang kita belajar penempatan. Nah, sekarang kita belajar ke penempatannya ya, teman-teman. Jadi, penempatannya di dalam kalimat, keterangan itu diletakkan di mana, ya. Nah, sebenarnya seperti namanya, kata keterangan itu tepatnya secara umum itu di belakang sendiri setelah objek, yaitu sebagai keterangan. Kan kalimat itu kalau lengkap subjek, predikat, objek, keterangan, teman-teman. Nah, keterangan itu biasanya dibuat dari kata keterangan atau adverb ini. Seperti itu. Nah, tapi di dalam kalimat, adverb ini juga bisa nyempil-nyempil di bagian-bagian kalimat yang lain, teman-teman. Nah, kita bahas ya. Jadi kata keterangan atau kelas kata yang saya sebut tadi paling tidak penting di dalam kalimat ya. Jadi ada tidak apa-apa, tidak ada juga tidak apa-apa. Itu tempatnya di kalimat itu nyebar, teman-teman. Jadi banyak sekali tempatnya. Itu ya tergantung yang dijelaskan. Karena keterangan ini bisa menjelaskan predikat ataupun yang bukan predikat. Nah, kalau dia menjelaskan predikat, teman-teman harus pastikan dulu kata kerja predikatnya itu apa. Karena cara menempatkannya beda-beda, teman-teman ya. Jadi kalau kata kerjanya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri, misalnya ada is, am, are, was, were yang dia berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya, itu bukan auxiliary ya, itu adalah linking verb, teman-teman. Jadi to be yang nggak punya arti lah seperti itu. Ya, yang buat syarat saja sebagai predikat. Nah, kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri, maka keterangan itu kalau mau ditambahkan diletakkan di setelah to be-nya. Jadi mirip kayak kata sifat, teman-teman, ya. Contohnya adalah saya di sini. Itu bahasa Inggrisnya I am here. Nah, jadi here itu keterangan tempat diletakkan di setelahnya linking verb, di setelahnya am-nya, teman-teman. Jangan bilang I here am ya, tapi I am here. Nah, jadi I sama M-nya itu harus nempel, teman-teman ya. Alasannya mereka bisa disingkat. Jadi kalau di speaking atau bahasa Inggris yang diucapkan itu ya, yang dipakai di percakapan sehari-hari, itu biasanya I sama auxiliary-nya misalnya atau subjek dengan auxiliary-nya misalnya itu dipendekkan, dikontraksi. Contohnya I sama M jadi am. Jadi I'm here. Jadi ketika mereka ngomong itu agak lebih cepat, teman-teman. Lebih singkat, lebih mudah. Seperti itu. Itu ya. Makanya here jangan ditaruh di tengahnya, nanti nggak bisa disingkat jadinya, jadi tambah panjang seperti itu. Nah, kalau predikatnya itu berupa kata kerja tunggal yang punya arti, nah kata kerja tunggal itu maksudnya yang nggak pakai auxiliary. Jadi verb 1, verb SIS atau verb 2 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu. Contohnya washes, contohnya runs, contohnya belong, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kata kerja tunggal seperti ini ya, teman-teman boleh letakkan keterangan itu di sebelum atau di setelahnya. Jadi di antara subjek sama predikatnya pun tidak masalah. Contoh ya, teman-teman. I always come on time. Saya selalu tiba tepat waktu. Nah, itu kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya predikat come dengan verb 1 ya, ada kata always, artinya selalu. Nah, dia adalah keluarga dari adverb of frequency. Oke. Nah, kemudian setelahnya on time, setelahnya come itu ada keterangan on time berbentuk preposisi diikuti kata benda. Ya, nama itu adalah adverb of manner atau keterangan cara. Seperti itu. Jadi keterangan itu kalau kata kerjanya berupa yang punya arti dan tunggal seperti ini ya, itu boleh sebelum, boleh setelahnya. Yang penting ketika dibaca atau diartikan itu masih nyambung, teman-teman. Seperti itu. Atau secara konteks nyambung, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau misalnya predikatnya itu berupa auxiliary verb, ya, contohnya adalah would consider. Contohnya lagi kita punya had been invented. Nah, ini kalau misalkan kita tambahkan keterangan, itu tidak boleh diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Kalau teman-teman mau letakkan di setelah auxiliary pertama, silahkan. Kalau setelah auxiliary 2, silahkan. Setelah kata kerjanya pun silahkan. Asalkan kalau ada objek, dulukan objek ya teman-teman. Jadi predikat objek baru keterangan. Gitu ya. Yang pasti jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama atau auxiliary yang paling depan seperti itu. Nah, contohnya adalah the world is slowly changing. Dunia ini perlahan sedang berubah. Nah, di situ ada predikat is changing, auxiliary verb. Di tengah-tengahnya itu ada kata slowly. Nah, ini slowly ini keterangan ya, keterangan cara teman-teman. Ini kalau teman-teman pindah di setelahnya changing juga tidak masalah. Jadi kita juga bisa bilang the world is changing slowly. Itu juga benar kalimatnya. Gitu ya, dan artinya pun nanti sama. Seperti itu.
Nah, itu adalah penempatan keterangan ketika menjelaskan kata kerja ya. Jadi tergantung kata kerjanya itu berupa apa, penempatannya nanti bagaimana. Seperti itu. Nah, kemudian saya tadi menyebutkan auxiliary, teman-teman. Walaupun ini dulu di hari pertama sudah kita singgung sedikit ya. Jadi kita review kembali supaya lebih kuat ingatan teman-teman seperti itu. Nah, jadi auxiliary itu sebenarnya juga kata kerja. Dia pecahan dari kata kerja, teman-teman, atau jenis dari kata kerja. Ya. Nah, cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam predikat di kalimat normalnya gitu ya teman-teman. Jadi dia harus ada kata kerja lain yang dia jelaskan. Karena auxiliary ini artinya adalah kata kerja bantu yang fungsinya membantu kata kerja. Entah itu menambahkan arti atau merubah konteks atau apa namanya teman-teman? Memberikan fungsi gramatikal yang disebut dengan tenses biasanya. Seperti itu. Atau kalau nggak gitu aktif pasif itu kan juga pembentukan auxiliary verb teman-teman ya. Seperti itu. Nah, sekarang jenis auxiliary itu ada 4 ya. Jadi auxiliary itu ada 4. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Yang mana kalau teman-teman menggunakan auxiliary do, does, atau did, kata kerja setelahnya wajib verb 1. Oke, jadi do, does, did, misalkan saya tidak tahu, bahasa Inggrisnya I do not know. Nggak boleh kita bilang I do not knowing atau I do not known atau I do not know, itu nggak boleh teman-teman. Jadi harus I do not know, verb 1 ya. He does not know. Bukan he does not knows ya, tapi he does not know. Harus verb 1. Misalkan dia tidak tahu kemarin. He did not know it yesterday. Jadi pakainya did not know, kembali ke verb 1 seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan juga being. Nah, khusus untuk to be ini setelahnya boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman ya. Bisa diikuti verb ing, contohnya saya sedang belajar, I am studying. Itu artinya saya sedang belajar. Nah, kalau dia juga bisa diikuti verb 3, contohnya adalah buku saya dipinjam oleh misalkan si A. Jadi kita bilangnya my book is being borrowed by A. Misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have, teman-teman. Nah, have ini keluarganya yaitu have, has, sama had. Nah, verb setelahnya harus verb 3 dan dia aktif ya. Berbeda dengan be verb 3 yang dia pasif, have verb 3 ini aktif. Nanti artinya jadi sudah Contoh nih, saya mau bilang saya sudah makan, itu bahasa Inggrisnya I have eaten. Saya sudah belajar, I have studied. Saya sudah bertemu Mr. P, I have met Mr. P. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Nah, di keluarganya modal auxiliary ini artinya masing-masing beda, teman-teman. Contohnya ada will artinya akan, shall artinya bisa akan, bisa harus. Can artinya dapat, bisa mampu, bisa, boleh, mungkin. Jadi can ini artinya paling banyak, teman-teman. Bisa, boleh, mungkin, dapat, dan banyak lagi. Kemudian ada must artinya pasti, juga bisa artinya harus. May artinya boleh, juga bisa artinya mungkin. Might artinya mungkin, should artinya sebaiknya, could artinya dapat, tapi lampau ya. Would artinya akan, tapi tidak dilakukan. Nah, modal auxiliary ini wajib setelahnya itu diikuti oleh verb 1. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tidak ada sama sekali verb 2 dan juga verb SES. Ya. Nah, verb 2 sama verb SES itu tidak bisa dipakaikan auxiliary. Ya, teman-teman. Jadi verb 2 itu hanya bisa dipakai di kalimat lampau yang mana kalimatnya itu positif ya untuk semua subjek. Itu pasti pakainya verb 2. Sedangkan untuk verb SES itu dipakainya di fakta atau present, teman-teman. Ya. Dan khusus untuk subjek he, she, sama it. Seperti itu. Oke. Nah, jadi diingat-ingat verb 2 sama verb SES tidak bisa dipakaikan auxiliary. Nah, kita lanjut lagi ke keterangan ya. Ini tadi materi tambahan atau selingan atau intermezzo, teman-teman. Kita kembali ke materi pokok yaitu keterangan. Tadi kan kita sudah belajar penempatan keterangan ketika dia menjelaskan kata kerja di predikat. Nah, sekarang kita belajar penempatan keterangan ketika yang dijelaskan adalah bukan predikat.
Nah, yang pertama kata sifat dulu atau adjektif, teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar kalau kata sifat itu ada 3 jenis ya, yaitu determiner, kemudian ada juga deskriptif atau epitet, kemudian ada noun adjunct. Seperti itu. Nah, kata sifat yang sepanjang ini itu bisa diselingin atau disempilin dengan kata keterangan, teman-teman. Nanti tempatnya atau urutannya menjadi seperti ini ya. Jadi sebelumnya determiner itu boleh teman-teman isi oleh keterangan, yaitu adverb of probability atau certainty tadi ya. Contohnya perhaps, contohnya likely, contohnya possibly, dan lain-lain. Contohnya maybe yang gandeng gitu ya. Kemudian ada juga adverb of negation. Caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu not. Kemudian ada juga distinguishing, misalnya kata even. Seperti itu. Nah, setelah determiner pun atau sebelum deskriptif itu kalau kita mau masukkan keterangan juga boleh, yaitu adverb of degree biasanya ya. Misalnya more. Misalnya kita mau bilang lebih mahal, itu more expensive. Nah, itu kan more itu keterangan diikuti oleh kata sifat. Kemudian ada frekuensi juga bisa kadang dimasukkan di sebelumnya deskriptif ya. Misalnya commonly itu biasanya diikuti oleh participle. Yang paling umum itu diikuti verb 3, teman-teman. Jadi participle yang pas participle yang verb 3. Gitu ya, misalnya the most commonly used material. Jadi bahan yang paling sering digunakan. Misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian setelahnya nanti nanjang, baru setelahnya kata benda yang dijelaskan. Nah, di sini menjawab ya, kenapa di hari pertama sampai sekarang saya sarankan teman-teman mencari predikatnya dulu, bukan subjeknya. Karena subjek itu bisa dijelaskan kata sifat yang sepanjang ini, teman-teman. Kemudian kata sifat yang sepanjang ini atau sebanyak ini itu bisa disempilin oleh kata keterangan yang akan membuatnya menjadi tambah panjang lagi. Nah, jadi subjek atau objek itu bisa panjang banget. Nah, sepanjang-panjangnya predikat itu tidak ada yang melebihi panjangnya subjek. Makanya dicari predikatnya dulu paling gampang, teman-teman. Itu ya. Baru nanti kalau sudah ketemu predikat ya teman-teman tinggal cari sebelumnya. Karena urutannya kan subjek dulu baru predikat. Nah, sebelumnya cari kata benda yang lepas, yang tidak terikat oleh preposisi atau yang tidak terikat oleh kelas kata yang. Jadi dia kata benda yang berdiri seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kata benda itu juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan walaupun sangat terbatas jenisnya, teman-teman. Dan kata keterangan itu pada umumnya ketika dia menjelaskan kata benda diletakkan di setelahnya. Jadi keterangan itu di setelahnya kata benda, teman-teman. Nah, tapi ada tadi kan kita sudah belajar kata sifat ya. Nah, kata sifat kan letaknya di sebelum kata benda, teman-teman. Dan teman-teman masih ingat kata sifat tadi yang sepanjang itu ya, itu di sebelumnya bisa disempilin oleh kata keterangan. Jadi kalau teman-teman mau masukkan kata keterangan di sebelumnya kata benda, terutama ketika kata benda itu bisa dihitung dan dia jumlahnya tunggal, maka teman-teman wajib masukkan determiner dari keluarganya kata sifat ya. Misalnya kata the, misalnya kata misalnya kata an atau kepemilikan dan teman-temannya itu. Nah, baru setelahnya kata benda. Kalau langsung nggak bisa, teman-teman. Contohnya seperti ini, even a noble story with lessons. Nah, jadi kalau diartikan bahkan sebuah kisah baik atau sebuah kisah yang mulia gitu ya, yang mengandung atau yang memiliki atau dengan pelajaran-pelajaran penting, maksudnya seperti itu. Nah, di situ ada kata benda story, artinya kisah atau cerita. Setelahnya ada keterangan berupa preposition plus noun, yaitu with lessons. Kemudian sebelumnya itu kan kata sifat teman-teman. A noble, determiner sama deskriptif. Nah ini kalau deskriptif itu teman-teman hapus nggak apa-apa ya ketika dia nempel dengan benda seperti ini dan letaknya di sebelumnya. Kalau mau teman-teman hapus tidak masalah karena dia cuma nambahin arti aja. Nah ini kan kadang biasanya tambah panjang gitu. Jadi dia nggak penting teman-teman. Jadi dihapus pun tidak masalah secara grammar. Ada pun juga nggak apa-apa seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau e-nya jangan dihapus. E-nya itu penting teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi eventnya itu adalah kata keterangan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kata keterangan itu juga bisa teman-teman pakai untuk menjelaskan kata keterangan yang lain. Contohnya adalah very quickly. Kalau diartikan dengan sangat cepat. Nah, sangat cepat, sorry, dengan cepat itu adalah keterangan cara.
ditambahkan dengan kata sangat, itu juga keterangan, lebih tepatnya adverb of degree, keterangan tingkatan, teman-teman. Jadi dengan seberapa cepat? Dengan sangat cepat. Seperti itu. Jadi kata sangatnya itu adalah keterangan menjelaskan keterangan yang lain, yaitu quickly. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat, nah di situ ada verb satu yaitu kata store. Artinya menyimpan, teman-teman. Sama kayak mungkin keep gitu ya. Subjeknya adalah brain cells. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada is, teman-teman. Itu kan auxiliary ya. Verbnya adalah understood. Nah, berarti di sini sudah ada predikat. Subjek dari is di situ adalah the mechanism. Kemudian setelahnya ada conjunction yang menghubungkan dua SP-nya. Nah, jadi kalimat ini sudah lengkap ya. Subjek, conjunction, subjek predikat, predikat. Nah, berarti sentencing atau materi hari pertama sampai hari kelima tidak ada masalah. Masalahnya ini adalah di antara materi hari ke-6 sampai hari ke-8 yang disebut dengan bab frase. Nah, bab frase itu kalau yang sejauh ini yang kita pelajari ya, hanya membahas dua kelas kata, yaitu kata sifat atau kata keterangan. Kalau tempatnya itu selain kata sifat, sudah dipastikan itu ke tempatnya kata keterangan, teman-teman. Nah, kita cek aja titik-titik terletak di mana. Nah, titik-titik terletak di dalam kata kerja, di dalam predikat. Nah, berarti kan yang dijelaskan adalah kata kerja ya. Dan yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya dua, teman-teman. Yang pertama itu disebut dengan auxiliary ya, yang tadi kita pelajari tadi, sedikit intermezzo tadi ya. Jadi auxiliary itu kata kerja bantu ya, dia bisa menjelaskan kata kerja yang lain. Nah, tapi di pilihan ganda itu tidak ada auxiliary, teman-teman. Nah, berarti kita nggak cara kedua atau yang bisa menjelaskan kata kerja yang kedua yaitu eh, adverb atau kata keterangan, teman-teman. Nah, berarti di pilihan ganda itu ada. Di salah satu pilihannya itu adalah kata keterangan. Nah, teman-teman masih ingat nggak A, B, C, D yang mana yang kata keterangan tadi? Ada yang masih ingat? Not. Iya, betul. Yang not ya, teman-teman. Atau yang Charlie. That's right. Itu namanya adverb of negation. Jadi keterangan eh, negasi atau caranya kita bilang tidak atau bukan tadi gitu ya. Nah, kalau yang alfa, non sama oh ya, yang alfa aja ya. Non itu adalah kata ganti, teman-teman, atau pronoun. Kalau dimasukkan di sini fungsinya sebagai apa? Nanti jadi subjek dia, yang mana nanti jadi kalimat tanya. Is non clearly understood? Apakah tidak ada yang dipahami dengan jelas? Nanti artinya jadi seperti itu, jadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah ada tanda tanya, pasti tandanya titik. Nah, jadi nggak bisa kita masukkan kata ganti di tengah-tengah auxiliary verb di situ. Gitu ya, jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ini materi kita kemarin. Jadi kalau teman-teman menemukan no yang di soal structure TOEFL itu bukan yang artinya tidak ya, tapi artinya yang tak satu pun. Nah, no yang biasanya kita tahu itu ya, yang lawan katanya yes, teman-teman. Yes, no itu, ya atau tidak itu. Nah, itu adalah kata keterangan, tapi itu dipakai untuk tanya jawab. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Misalkan, apakah kamu lapar? Jawabannya tidak. Nah, itu bisa pakai no, tapi sekali lagi di soal structure TOEFL tidak ada tanya jawab, tidak ada tanda tanya. Jadi no yang artinya tidak, tidak dipakai di soal structure TOEFL. Nah, jadi kalau ada no pakai kelas kata satunya yaitu kata sifat, artinya tak satu pun. Yang mana dia keluarganya determiner. Materi kita kemarin, teman-teman ya. Jadi determiner itu kata sifat yang setelahnya wajib ada kata bendanya. Sedangkan kalau teman-teman telusur ke belakang titik-titik itu bukan kata benda, nggak ada kata benda sama sekali. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta itu ada nor. Nor itu conjunctionnya fanboys ya, keluarganya fanboys. Nah, kalau nggak sebelumnya nggak ada komanya berarti dia harus menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, setelahnya verb 3, sebelumnya to be, verb SIS, teman-teman. Kan nggak setara, jadi kita tidak bisa memasukkan fanboys. Jadi delta tidak bisa ya. Jawabannya yang benar adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Jadi kalau diartikan, mekanisme atau cara bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas. Kalau diartikan seperti itu.
Lanjut ke contoh soal kedua, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada are, subjeknya adalah amubas. Kemudian kalau ditarik ke belakang sama sekali tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing ya, tapi di phrasing bab 6 sampai bab 8. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu terletak di setelahnya to be yang berdiri sendiri. Nah, ini bukan auxiliary ya, teman-teman. Dia adalah linking verb. Jadi kata kerja inti seperti itu. Tapi karena dia tidak punya arti ya, teman-teman patokannya lihat setelahnya. Karena to be itu setelahnya boleh diikuti semua kelas kata, teman-teman. Jadi dia bisa diikuti kata benda, bisa diikuti kata sifat, bisa diikuti kata keterangan, dan juga kata kerja. Tapi kalau kata kerja ya verb ing atau verb 3. Gitu ya. Nah, di situ patokan kita berarti di setelahnya yaitu ada kata small, artinya itu kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu kelas kata, yaitu kata keterangan. Nah, jadi dicarikan A, B, C, D yang kata keterangan, jawaban yang benar adalah yang alfa, teman-teman. Nah, to yang O-nya 2 ya, itu artinya terlalu, itu keluarganya adverb of degree. Nah, teman-temannya ada very, ada more, ada enough, ada most, dan teman-temannya yang lain. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya harusnya setelahnya ada predikat. Atau saya balik, misalkan sebelumnya ada kata, setelahnya ada kata sifat, ya sebelumnya harusnya kata sifat. Nah, karena tidak setara, ya kita nggak bisa masukkan fanboys, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah, so itu sebenarnya juga bisa jadi keluarganya adverb of degree, artinya sangat, teman-teman. I'm so tired, misalnya, saya sangat lelah. I am very tired. I am too tired. Itu sama, satu keluarga ya. Too, so, very, itu satu keluarga. Nah, cuman masalahnya yang Charlie ini ada ketambahan kata sifat. Sudah lengkap sama kata sifatnya. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Gitu ya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena ketambahan kata sifat. Seperti itu. Kalau yang delta, as far as. Jadi kalau teman-teman menemukan ada as diikuti kata sifat atau kata keterangan ya, kemudian ketemu as lagi, itu teman-teman anggap jadi satu kata. Nah, nanti kelas katanya ada dua. Dia bisa jadi preposisi kalau setelahnya cuma diikuti kata benda ya atau kata ganti yang nanti dirubah jadi keterangan. Ya, teman-teman intinya diikuti objeknya. Kalau kita lihat di setelah titik-titik itu kata sifat tidak bisa jadi objek, teman-teman. Nah, berarti nggak mungkin itu preposisi ya. Nah, as far as selain preposisi, dia bisa jadi conjunction selain fanboys. Nah, conjunction selain fanboys setelahnya wajib diikuti subjek dan predikat. Kalau kita lihat setelahnya itu nggak ada subjek predikat, teman-teman. Nah, berarti yang delta tidak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Kalau diartikan, amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Nah, ini juga preposisi ya, teman-teman, diikuti kata benda menjadi keterangan. Ini juga preposisi, cuman to itu uniknya boleh diikuti verb 1 seperti ini. Nah, verb satunya adalah be, ya, itu boleh diikuti verb 3 seperti ini setelah to be. Ya, teman-teman. Nah, itu juga keterangan sih, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Contoh terakhir, sebentar, seperti ada yang bertanya. Maaf, Mister mau tanya, kata sifat plus itu bukan objek hitungannya, Miss. Jadi hitungannya adalah kata benda, gitu ya. Jadi sifat-sifat kata benda tidak masalah. Contohnya a beautiful, misalnya gimana? Misalnya adalah a kind, misalnya ya teman-teman, a kind Indonesian girl, misalnya gitu. Sorry, kalau negara atau asal harus besar ya, harus kapital teman-teman. Jadi a kind Indonesian girl misalnya. Mohon maaf tulisan saya kalibri ya, teman-teman tidak bisa menulis Time New Roman. Jadi kalau ada yang tidak terbaca mohon ditanyakan. Ya, jadi a kind Indonesian girl. Jadi kalau diartikan seorang gadis dari Indonesia yang ramah atau yang baik hati. Nah, itu kind kata sifat. Indonesian juga kata sifat yang dua-duanya menjelaskan kata benda girl. Tiga-tiganya juga sama teman-teman menjelaskan kata benda
girl, seperti itu. Nah, tapi ini hitungannya bukan objek ya, teman-teman. Karena kata sifat tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma dua kelas kata. Yang pertama adalah kata kerja, itu pun yang transitif atau yang membutuhkan objek. Contohnya membeli, contohnya meminjam, contohnya mengambil, itu butuh objek. Jadi harus dikasih objek. Nah, tapi ada juga kata kerja yang tidak boleh dikasih objek. Contohnya occur artinya terjadi. Contohnya lagi adalah fall artinya terjatuh. Contohnya lagi adalah apa lagi search meningkat. Nah, itu tidak boleh dikasih objek. Jadi kalau misalkan kata kerja itu dicek dulu ya butuh objek atau tidak. Kalau misalkan butuh objek pun teman-teman juga harus melihat bentuknya aktif atau pasif. Karena kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada preposisi. Nah, kalau preposisi itu wajib dikasih objek, teman-teman. Jadi yang boleh punya objek itu cuma dua ya. Kalau enggak kata kerja yang butuh objek ya, dan dia aktif ya. Kalau enggak gitu preposition. Nah, nanti objeknya ini ketika dia dibentuk dengan kata benda, itu boleh kata bendanya itu teman-teman panjangin nggak apa-apa. Cara memanjangkan kata benda sebelumnya tambahkan kata sifat. Jadi adjective plus noun. Jadi misalnya ada kata kerja butuh objek, itu kan harus dikasih objek. Nah, jadi ini sebagai predikat. Nah, nanti objeknya itu berbentuk adjektif yang menjelaskan kata benda boleh. Seperti itu. Tapi kata bendanya ini bukan berarti objeknya adjektif ya, tapi dia objeknya kata kerja yang butuh objek tadi, teman-teman. Oke, nah adjektif itu hanya menjelaskan saja, mensifati saja, apa ya, menambahin arti saja. Seperti itu. Jadi itu bukan objeknya, gitu ya. Kata sifat, terus diikuti keterangan apakah bisa ya, Mister? Nah, kalau kata sifatnya ada dua, diikuti satu keterangan, tidak bisa, Miss. Seperti itu. Tapi kalau kata sifatnya cuma satu, ya, misalnya nih, kamu terlihat cantik setiap hari, itu bisa. You look beautiful every day. You look beautiful. Nah, beautiful kan dia kata sifat ya, teman-teman. Nah, every day itu kata keterangan, keterangan waktu. Dipisah ya, every spasi day, seperti itu. Karena kalau every day yang nggak pakai spasi itu kata sifat, teman-teman. Gitu ya, nggak bisa kalau nggak pakai spasi. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Nah, di sini kalau teman-teman mau masukkan kata sifat lagi ya, selain beautiful, misalkan di sini mau teman-teman masukkan kata sifat, itu harus teman-teman kasih fan voice. Jadi misalkan you look gorgeous and beautiful every day itu baru bisa. Tapi kalau nggak ada fanboys, ya jangan pakai dua, satu saja. Karena kata sifat tidak bisa dijelaskan kata sifat yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir ya teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata kerja showed, artinya menunjukkan, menampilkan, memperlihatkan. Gitu ya. Subjeknya adalah Sculptor and Whitney. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada that diikuti determiner, itu sudah dipastikan that-nya itu adalah conjunction. Misalnya teman-teman menemukan that the, itu sudah dipastikan that-nya itu conjunction. That kepemilikan, contohnya seperti ini, that her, misalnya that my, that terus diikuti pokoknya keluarganya determiner yang kita pelajari kemarin, itu sudah dipastikan that-nya itu adalah conjunction. Gitu ya teman-teman. Kemudian di situ subjeknya adalah her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, berarti di sini kalimatnya sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Ini belum bisa kita artikan karena ada bagian kalimat yang hilang di sini teman-teman. Ya, nah di situ ada kata benda a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena fungsinya tidak jelas di dalam kalimat teman-teman. Dibilang subjek, di soal sudah ada subjek dan subjek predikat itu tidak boleh dipisah sama satu koma. Sedangkan di situ koma cuma satu. Jadi ini tidak mungkin subjek. Nah, kata benda itu selain subjek fungsinya sebagai objek. Nah, di sini berarti objeknya sesuatu ya. Kita carikan yang butuh objek di sini. Kita cek, nah yang alfa itu sudah tidak mungkin teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di awal kalimat atau di awal soal gitu ya, di paling depan, kemudian di pilihan ganda yang harus teman-teman masukkan di sini itu diawali oleh predikat, jangan dipilih. Ya, ada dua
kategori yang tidak boleh teman-teman masukkan di awal kalimat kalau di soal struktur TOEFL. Yang pertama adalah conjunction verb voice, yang kedua adalah predikat. Seperti itu. Tapi hati-hati conjunction verb voice itu ada yang mirip dengan preposisi ya, yaitu for, teman-teman. Karena banyak yang ketipu. For ini juga bisa jadi preposisi, artinya untuk. Nah, tapi for juga bisa jadi conjunction, artinya karena. Nah, itu penggunaannya juga beda ya. Jadi kalau for yang artinya untuk, teman-teman taruh dimanapun tidak masalah. Karena keterangan itu boleh di tengah, di akhir, di awal itu nggak masalah. Tapi kalau for itu conjunction verb voice, tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Dan itu artinya beda ya. Kalau for preposition untuk atau demi, kalau for yang conjunction artinya karena, yang tempatnya di tengah itu karena, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi diingat-ingat conjunction sama predikat, conjunction verb voice dan juga predikat jangan diletakkan di awal kalimat. Kalau yang bravo di situ ada subjek predikat lagi, ada conjunction. Nah, tapi setelah jadi ini kebalik, teman-teman. Conjunction itu setelahnya wajib ada subjek predikatnya. Baru kalau mau nabrak subjek predikat lagi nggak masalah. Nah, itu kan setelahnya while tidak ada predikatnya, cuma subjek saja. Nggak ada predikatnya, nggak bisa. Ini kebalik, teman-teman yang bravo ini. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ini S-nya bukan conjunction ya, karena setelahnya bukan subjek predikat, tapi cuma kata benda saja, teman-teman. S-nya di sini adalah preposisi. Nah, preposisi ini fungsinya merubah kata benda child menjadi keterangan. Jadi nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung and Whitney itu menampilkan atau menunjukkan eh, intelektual yang tinggi dan juga bakat artistik atau bakat seni yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh dan penjelasan tentang kata keterangan tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute teman-teman atau kalau mau ditulis di chat tidak apa-apa. Silahkan. Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke deh, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Untuk chatnya seperti biasa saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawaban ke saya ya. Nah, kemudian untuk suaranya atau mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silakan boleh buka kamus ya kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu kelas katanya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, semuanya ternyata menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb yaitu can alter. Alter itu artinya berubah ya. Subjeknya adalah the chemical composition. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja. Nah, alter itu bisa artinya berubah, bisa mengubah, teman-teman. Jadi dia bisa transitif ataupun intransitif, ya. Nah, setelah titik-titik itu ada kata benda yang sudah lengkap karena diawali oleh determiner. Nah, jadi kemungkinan ini kata bendanya dirubah menjadi keterangan. Di sini ditambah dengan preposisi. Kita carikan A, B, C, D yang preposisi ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang preposisi cuma satu, teman-teman, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya yang alfa ya. Kalau yang bravo tidak bisa karena meanwhile itu dia adalah kelas katanya kata keterangan. Nah, kata keterangan itu kalau mau diletakkan di setelah kata kerja dan ada objeknya, objeknya didulukan. Karena kalau keterangan teman-teman masukkan di sini, keterangan itu tidak boleh punya objek, teman-teman.
Jadi dulu kan objeknya alter ini ya, kemudian keterangan diletakkan di belakang. Jadi nggak bisa kita masukkan keterangan di situ. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction tidak bisa. Kalau yang Delta ada conjunction tapi setelahnya tidak ada subjek predikat lagi tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the chemical composition of a substance can alter during a chemical reaction. Jadi komposisi kimiawi dari suatu zat itu bisa berubah selama reaksi kimia. Selama suatu proses reaksi kimia. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, Bravo, Charlie. Oke, Alfa, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada kata kerja transform. Artinya berubah bisa, berubah bentuk gitu ya. Bisa juga merubah. Jadi bisa transitif, bisa intransitif. Nah, kalau kita lihat subjeknya itu ada lebih dari satu ya, yaitu mulai dari cultural values sampai kata political structures. Itu subjeknya, teman-teman, dihubungkan dengan satu fanbase yaitu N di situ. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, titik-titik terletak di setelah kata kerja transform, itu boleh teman-teman isi objek kalau ada ya. Kalau nggak ada, teman-teman carikan yang keterangan. Ya, kalau kita cek yang alfa, nah di situ as itu kan preposisi ya teman-teman. Setelahnya tidak ada kata benda atau kata ganti tidak bisa. Preposisi itu wajib setelahnya ada objeknya yang nanti dirubah jadi keterangan. Nah together itu kelas katanya keterangan teman-teman. Nah preposisi diikuti keterangan ya nggak bisa gitu ya. Jadi preposisi itu aturannya setelahnya harus ada kata benda atau kata gantinya. Jadi grammarnya seperti itu. Yang alpha tidak bisa ya. Kalau yang bravo and itu kan fanboys teman-teman harus menghubungkan dua yang setara. Kalau setelahnya verb ing ya sebelumnya harusnya verb ing. Sedangkan sebelum titik-titik itu tidak ada verb ing sama sekali di predikatnya. Jadi yang bravo tidak bisa ya karena fanboys tidak menghubungkan yang setara tidak bisa. Kalau yang Charlie together itu kata keterangan. Nah, kemungkinan yang Charlie jawabannya. Kita cek dulu yang delta. Nah, yang delta itu ada conjunction, teman-teman. Yaitu with which. Nah, conjunction tidak bisa diletakkan di akhir kalimat. Karena setelah conjunction kan harus ada subjek predikat ya. Dan subjek predikatnya kan cuma satu. Nggak ada subjek predikat lagi. Jadi kita tidak membutuhkan conjunction. Artinya yang delta salah. Jadi jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, in societies, cultural values, economic systems, and political structures transform together. Jadi kalau diartikan, dalam masyarakat, nilai-nilai budaya, sistem-sistem ekonomi, dan juga susunan-susunan politik itu berubah bersama-sama atau beriringan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama. Dicari dulu predikat di soal ya. Di situ ada could not advance. Nah, predikatnya auxiliary verb could advance itu ya di tengah-tengahnya disempilin keterangan, nggak apa-apa, teman-teman nggak masalah. Subjeknya adalah glaciers. Kemudian hati-hati continuous itu adalah kata sifat ya. Yang aus misalnya dangerous, misalnya enormous itu adalah kata sifat teman-teman. Gitu ya. Menjelaskan kata benda snowfall.
Nah, berarti di sini tidak ada subjek predikat lagi selain yang Glacier sama could not advance. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti di kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja advance, di sebelum kata benda continuous snowfall. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha itu ada conjunction when ya, setelahnya tidak ada subjek predikat, tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah jadi kalau bisa ya teman-teman, ini susunan yang kurang tepat ya. Jadi kalau pakai not itu bukan gandengannya no teman-teman, tapi gandengannya adalah any. Jadi not advance, jadi no itu dipakai ketika kalimatnya itu positif atau tidak ada notnya. Tapi kalau diartikan nanti jadi negatif. Makanya kalimatnya disebut dengan semi negatif. Jadi bukan kalimat negatif tapi karena ada no-nya. Contohnya gini, saya tidak punya teman misalnya teman-teman. I have no friends. Nah, itu kan kalimatnya tidak ada kata not-nya. Jadi kalimatnya positif, tapi karena ada no-nya itu diartikan nanti saya tidak punya teman satupun. Jadi I have no friends. Saya tidak punya uang. I have no money. Saya tidak punya waktu. I have no time. Nah, itu kalimatnya positif, tapi ada no-nya dianggap semi negatif. Jadi jangan pakai not. Atau kalau ada not-nya atau kalimatnya sudah negatif, jangan pakai no. Seperti itu. Jadi yang Bravo tidak bisa ya. Kalau yang Charlie, unless itu dia adalah conjunction, teman-teman. Ya, artinya kecuali jika atau jika tidak seperti itu. Ya, jadi Charlie tidak bisa karena kita nggak bisa masukkan conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta, nah jawabannya delta teman-teman. Without itu preposition yang nanti dia merubah kata benda snowfall menjadi keterangan. Gitu ya. Nah jadi kalau dibaca, glaciers could not advance without continuous snowfall. Jadi glasier itu tidak bisa advance. Advance itu meningkat atau berkembang gitu ya. Tanpa hujan salju yang berkepanjangan atau hujan salju yang terus-menerus. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, bravo, delta. Oke, hampir semuanya menjawab delta. Tapi teman-teman ada beberapa yang menjawab bravo juga. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada kata offers, artinya menawarkan. Kemudian subjeknya adalah the economic model ya teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi di sebelumnya kata benda. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya kata kerja understand. Di sini, teman-teman, kalau kita mau masukkan kata kerja ini harus kita rubah menjadi kata benda. Kenapa? Karena for itu preposisi di sini. Setelahnya wajib diikuti kata benda atau kata ganti gitu ya. Tapi kalau kata kerja ya bisanya dirubah jadi kata benda. Namanya adalah gerund. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat, gerund itu bentuknya adalah verb ing, teman-teman. Ya, jadi di sini harus kita isi dengan verb ing. Diingat-ingat, preposisi apapun ya, ketika diikuti kata kerja setelahnya harus diingkan. Kecuali to, kalau to boleh diikuti verb satu, contohnya yang alpha itu, to understand. Gitu ya, teman-teman. Walaupun ada juga tuh yang diikuti verb ing itu beberapa juga ada, teman-teman. Jadi secara umum preposisi itu kalau diikuti kata kerja setelahnya kata kerjanya dirubah jadi kata benda. Namanya gerund, bentuknya adalah verb ing ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Yang Bravo sama yang Charlie tidak bisa karena itu verb satu dan verb 2 nanti predikatnya double, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the economic model offers economists a tool for understanding economic behavior. Jadi kalau diartikan, model perekonomian itu menawarkan atau memberikan para ahli ekonom atau para ekonom gitu ya, suatu alat untuk memahami perilaku ekonomi. Perilaku pasar mungkin maksudnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman.
Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb satu yaitu conduct, artinya melaksanakan atau melakukan ya. Subjeknya adalah physicists. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat titik-titik itu di sebelum kata benda the behavior. Nah, kata benda ini fungsinya sebagai apa kan tidak jelas. Otomatis ini kita harus rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Carikan preposisi sebelumnya, teman-teman. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, preposisi cuma satu, yaitu yang alfa. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alfa ya, teman-teman. Kalau yang bravo itu predikat verb satu, nggak bisa kita masukkan di sini. Nanti predikatnya double, tidak ada conjunction, apalagi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Kemudian kalau yang Charlie itu juga sama, itu verb 2 karena dia punya objek ya, teman-teman. Jadi nggak bisa ya, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat, apalagi kita memang tidak butuh predikat di situ. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman, gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, to understand the behavior of subatomic particles, physicists conduct experiments in particle accelerators. Jadi kalau diartikan, untuk memahami perilaku partikel-partikel subatomik, para ahli fisika itu melaksanakan atau melakukan eksperimen dalam akselerator partikel. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Nah, ternyata sudah habis ya. Nah, mungkin sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute ataupun teman-teman mau tulis tidak apa-apa. Sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Jadi jangan bergerak, jangan meninggalkan lapangan upacara. Sebentar. Izin bertanya, Mister. Boleh, silakan Miss. Sambil saya absen ya. Boleh diutarakan pertanyaannya. Oke, sudah saya absen. Silakan Miss. Jadi ini kan di bagian adverb ini tadi kan banyak ya macamnya gitu. Maksudnya klasifikasinya banyak. Bagaimana caranya biar kita itu waktu jawab tadi soal tadi itu nggak pakai apa nebak atau enak dibaca gitu. Karena kan itu tadi karena banyak tadi itu kan apakah harus dihafal ataukah banyak latihan itu caranya karena selama ini tuh kayak oh enaknya ini dibaca jadi pilihnya itu gitu. Oke, nah saya dapat Miss. Intinya adalah banyak sekali. Jadi kalau teman-teman pertanyaannya sama ya, Sir saya ini masih kesulitan menentukan yang mana sih yang adverb, yang mana sih kata kerja. Nah, berarti teman-teman ada kekurangannya atau ke yang teman-teman perlu apa namanya tutup gitu ya. Kekurangan teman-teman adalah di kemampuan vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata itu bisa teman-teman pertajam atau perkuat itu dari sering-sering latihan. Dan kalau menemukan kata yang nggak tahu, sebenarnya gampang sekali. Teman-teman buka kamus. Contoh ya, misalnya teman-teman tadi ragu dengan kata unless atau misalnya without di pilihan ganda tadi. Teman-teman baru menemukan kata unless, katakanlah. Terus teman-teman penasaran, unless itu apa sih? Satu-satunya cara supaya teman-teman bisa dapat keterangan yang akurat itu dari kamus. Lebih tepatnya kamus yang monolingual atau bahasanya cuma satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang saya sarankan kita pakainya Longman karena TOEFL itu Amerika dan Longman itu juga Amerika, teman-teman. Nah, di situ unless itu kalau kita cek adalah conjunction, Miss. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen tahu artinya dalam bahasa Indonesia, ya teman-teman buka apa namanya? Kamus yang bahasanya dua.
yang ada dua bahasa. Seperti misalnya Google Translate itu nggak apa-apa hanya untuk mencari artinya dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Tapi kalau untuk kelas kata, saran saya untuk berkonsultasi ke kamus ini. Kemudian contoh lagi nih, teman-teman pengen tahu tadi without itu kelas katanya apa ya? Teman-teman buka kamus aja, mumpung teman-teman itu masih bisa. Nah, without itu dia bisa preposisi, bisa keterangan ya, teman-teman. Nah, cuman dari hari ini yang kita pelajari adalah preposisi itu setelahnya wajib diikuti kata benda yang nanti dirubah jadi keterangan. Contoh ya, teman-teman, without a garden. Nah, itu kan without ada objeknya, ada kata benda setelahnya. Nah, artinya without-nya ini adalah preposisi. Seperti itu, nggak mungkin dia keterangan, karena keterangan tadi tidak boleh punya objek. Nah, contohnya apa namanya without yang keterangan itu adalah ini, teman-teman. One without. Nah, without langsung diikuti titik, setelahnya tidak ada kata bendanya, tidak ada objeknya. Nah, berarti ini bukan preposisi, tapi dia adalah keterangan. Jadi memang bahasa Inggris itu kadang nggak enaknya ya, satu kata memiliki lebih dari satu kelas kata. Walaupun kadang artinya sama, walaupun kadang bentuknya sama, tapi kalau kelas katanya beda ya penggunaannya beda. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang saran saya untuk bisa mempraktekkan tips dan triks ini itu teman-teman dengan cara memperkaya vocab. Nah, cuman memperkaya vocab itu jangan hafalan. Kalau menurut saya hafalan itu bukan belajar, teman-teman. Untuk bahasa Inggris ya atau TOEFL ya, teman-teman. Karena teman-teman kalau menunggu harus hafal, teman-teman tidak akan tes-tes. Dalam bahasa Inggris itu ada sekian banyak kata seperti itu. Gitu ya. Jadi saran saya hajar aja latihan, terutama yang saya buat-buatkan itu adalah cloningan dari soal-soal yang saya dapat ketika tes yang asli dari ITS, teman-teman. Dan di akhir nanti saya ceritakan kenapa kok saya bisa dapat soalnya. Gitu ya untuk saya pelajari sendiri. Di akhir ya, tapi nanti jadi eh, intinya yang saya berikan ke teman-teman ini saya berikan sebaik-baiknya yang saya rasa paling mudah untuk teman-teman eh, pelajari gitu ya. Dan itu juga yang saya praktekkan ketika saya tes. Nah, mungkin sedikit spill ya untuk motivasi teman-teman. Jadi untuk structure, saya itu bisa menyelesaikan 40 soal dalam waktu 4 menit sampai 7 menit, teman-teman. Jadi paling cepat 4 menit rekor saya, paling lama itu di 7 menit. Nah, cara yang saya pakai adalah yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi menggunakan eh, pemahaman kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Nah, tapi itu memang mungkin buat teman-teman yang baru pertama kenal dengan teknik ini sangat perlu sering-sering latihan. Maka dari itu saya buatkan latihan, latihan, latihan. Seperti itu, Miss. Jadi sekali lagi ya, untuk menjawab soal tadi yang masalah vocab, satu-satunya cara ketika Miss menemukan kata yang nggak tahu artinya ketika Miss latihan atau ketika Miss mendengar bahasa Inggris gitu ya, itu dicek di kamus. Atau kalau teman-teman bingung caranya ngecek di kamus, boleh ditanyakan ke saya. Japri aja ya, karena banyak juga yang teman-teman yang seperti itu. Jadi nggak apa-apa, saya malah senang. Nanti kalau saya dapat yang kata baru, saya cari di kamus. Nah, saya kan dapat ilmu baru juga dari teman-teman. Jadi di sini kita sharing bersama, gitu ya. Gimana, Miss? Oke. Oke, tapi dapat ya maksud saya Miss Nurjana ya. Jadi memang caranya untuk apa namanya teman-teman menguasai atau memperkuat vocabulary atau kosakata itu adalah dengan mencatat. Jadi teman-teman ketika latihan cari ya, teman-teman tulis dulu kata yang nggak tahu artinya atau nggak tahu kelas katanya apa ditulis, kemudian teman-teman cek di kamus. Oh ternyata kelas katanya ini terus ditambahkan di catatan teman-teman. Jadi katakanlah without ditulis di buku, terus setelahnya itu di dalam kurung teman-teman kasih kelas katanya. Jadi misalnya preposition, artinya tanpa misalnya gitu. Jadi setelah teman-teman cek di Google Translate atau misalnya di UC Dictionary atau U Dictionary saya lupa namanya teman-teman. Nah, itu eh, teman-teman tulis misalnya without itu tanpa seperti itu. Nanti kalau bisa teman-teman sambil berkreasi dengan ide teman-teman sendiri pengen bikin kalimat yang mengandung kata tanpa. Misalnya saya tidak bisa hidup tanpamu. I cannot live without you. Nah, itu without-nya kan ada objeknya yaitu you, berarti dia preposition. Seperti itu.
Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Ada pertanyaan nih dari Miss atau Mister Xiangmi. Sir, saya tuh bisa jawab karena sering nyocokin jawaban dengan kalimat yang sering saya tahu. Itu nggak apa-apa kan ya, Sir? Itu bisa dibilang teman-teman tahap belajarnya adalah 9, belum sama, mungkin 85%, teman-teman. Jadi teman-teman bisa merasa atau menggunakan insting teman-teman. Kalau teman-teman itu tahu, eh, misalkan kayaknya aku sering dengar yang ini yang benar, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, itu tidak masalah. Nah, tapi teman-teman tidak tahu alasannya. Itu yang bikin lubang 15% tadi. Jadi, makanya saya bilang 85% bukan 100%. Itu karena ada lubang tadi, teman-teman. Nah, lubang itu tadi, teman-teman, atau yang 15% tadi, itu cara memperkuatnya ya yang kita pelajari di kelas ini. Jadi, aturan-aturan dasar penggunaan kelas kata sudah saya berikan. Misalnya teman-teman kok ternyata jawabannya benar, katakanlah ya, kok jawabannya ini benar, itu sebenarnya ada alasannya. Jadi alasannya kenapa benar itu ada. Kalau teman-teman sudah bisa tahu alasan itu, menjelaskannya bisa, kemudian dikasih soal yang cara mengerjakannya sama walaupun apa namanya jawabannya itu diacak-acak, berarti teman-teman sudah 100% apa namanya memahami tentang bab yang ditanyakan itu. Misalkan yang ditanyakan tentang adverb atau preposition, berarti teman-teman sudah tuntas dengan bab preposition. Misalnya seperti itu. Makanya saran saya sekali lagi banyak-banyakin latihan, teman-teman. Karena yang akan memperkuat insting yang teman-teman rasakan, misalkan kok ini rasanya benar ya. Nah, terutama ketika teman-teman bisa menjelaskan, oh ini benar karena gini gini gini. Nah, itu namanya insting yang sudah kuat. Nanti ketika teman-teman mengerjakan itu bisa tanpa berlama-lama, tidak ada keraguan. Ya, jadi 4 menit sampai 7 menit akan selesai 40 pertanyaan. Seperti itu. Benar, Sir, pakai insting ini paling sering ngejawab soalnya. Sama teman-teman, saya pun juga sudah pakai insting. Cuman insting saya mungkin ya, yang membedakan adalah saya lebih yakin. Jadi insting itu yang kita misalkan A, B, C, D, kita mendengar itu kayak panggilan, itu jawabannya A gitu. Nah, tapi kan bedanya adalah seberapa kita yakin gitu teman-teman. Jadi insting itu misalkan kita melihat Alpha, Bravo sama Charlie ketika jawabannya Delta katakanlah. Kita bisa tahu yang Delta itu benar karena Alpha salah kenapa, Bravo salah kenapa, Charlie salah kenapa itu dengan yakin. Nah, itu insting yang kuat seperti itu gitu ya. Tapi ada juga insting yang mungkin karena kita sering nonton film dalam bahasa Inggris, kemudian mungkin kita sering ngobrol dengan teman pakai bahasa Inggris walaupun kita nggak tahu teorinya, tapi kita bisa tahu, oh ini kayaknya yang sering saya dengar. Yang lain ini kok nggak enak, kok nggak enak, nggak enak. Nah, itu juga insting, tapi secara kekuatan pembenarannya ya itu lebih lemah seperti itu. Jadi memang sama, saya pun ketika tes juga pakai insting, tapi mungkin instingnya karena saya sudah sering makanan sehari-hari teori-teori-teori gitu ya. Ketika praktek nanti sudah tidak terlalu memikirkan jauh-jauh. Nah sama, makanya saya tekankan ke teman-teman, latihan, latihan, latihan. Kemudian sambil latihan, kalau teman-teman ragu sambil buka catatannya. Itu nanti teman-teman akan apa namanya recall, teman-teman akan merekam kembali, memutar kembali materi yang di kelas seperti ini yang saya sampaikan ke teman-teman seperti ini. Seperti itu. Dan itu akan pemahaman akan diasah lagi, diasah lagi, diasah lagi. Nanti bakal jadi tajam, insting teman-teman akan 100% lebih akurat. Jadi saran saya memang untuk memperkaya atau memperkuat insting dan memperkaya vocab tadi dengan latihan, latihan, latihan. Walaupun teman-teman nggak tahu artinya pun, karena saya sering juga teman-teman nggak tahu artinya pun, nanti ketika tes itu teman-teman bisa menebak, oh ini predikat karena letaknya di sini. Jadi pasti kata kerja karena letaknya di sini. Ini pasti kata benda karena di sebelumnya ada ini, di setelahnya ada ini. Nah itu walaupun kita nggak tahu artinya itu bisa kita eh, ketahui karena kita sudah tahu, sudah sering ketemu sama yang tempatnya di situ. Seperti itu. Gitu ya. Jadi instingnya teman-teman kalau ada yang udah dapat itu tinggal mempertajam. Latihan, latihan. Karena kalau teman-teman nanti ada vakum ya, insting itu kalau sudah terbentuk teman-teman, teman-teman nanti vakum ya, itu nanti akan melemah, melemah. Jadi menumpul, menumpul, menumpul sampai-sampai kalau nggak di ini bisa lupa. Nah, kalau udah lupa ketemu ketemu soal yang awalnya instingnya teman-teman kuat itu nanti jadi lupa, jadi kayak apa ya ini kayak kemarin dulu pernah tapi apa ya, jadi seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi mohon sekali ke teman-teman sering-sering latihan dan jangan sungkan-sungkan kalau teman-teman ada pertanyaan ditanyakan ke saya nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan karena banyak juga kok bahkan yang sudah periode-periode sebelum-sebelumnya pun yang masih belajar mandiri ataupun yang belajar-belajar private atau yang ikut kelas-kelas yang lain itu biasanya juga mungkin lebih nyaman tanya ke saya bukan ke tutornya gitu ya. Akhirnya sering tanya ke saya dan that's okay. Saya senang sekali teman-teman.
Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Thank you, sir. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Baik deh, kalau gitu atau nanti ketika teman-teman latihan atau tiba-tiba keinget pengen tanya apa, jangan ditunda-tunda, langsung tanyakan. Ketakutnya malah lupa, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini dan semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih juga atas keaktifan teman-teman, semoga bermanfaat. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.